botol-botol bekas atau ember-ember bekas itu misalnya. Terus keterbatasan waktu, ibu repot urus anak dan kerja rumah tidak sempat merawat, itu yang menjadi salah satu masalah ya. Karena kita punya keinginan jual ini dan itu, tapi kok waktunya sempit, waktunya saya kok gak bisa, terus apa bisanya seperti itu ya. Karena kalau yang punya kecil dan sebagainya sih, jadinya kita hanya punya pengen, tapi belum bisa merealisasikan. Jadi itu menjadi salah satu masalah atau tantangan yang ada di wilayah kita. Terus teknis pertanian, mungkin tanahnya keras atau mungkin sering diserang hama, ya, atau tidak tahu cara membuat pupuk. Nah, biasanya kan ada pupuk yang sudah organik ibu, kalau kita nggak bisa ya, biasanya ada pelatihan dari PKL pertanian dulu kan sudah pernah membuat pupuk organik. Kalau misalnya kita pupuk dengan itu kayak beli yang sudah instan biasanya gitu, sudah instan gampang putih. Terus selanjutnya untuk continuous semangat di awal saja, lalu mulai setelah panen pertama. Biasanya gimana tuh? Pada saat pilih ini, badan, tapi untuk perawatan di dalam ya, kadang-kadang kesel lah duduk dan sebagainya. Itu menjadi salah satu apa ya, momen yang sangat-sangat banyak dirasakan ya. Itu bukan hanya di pekarangan ibu, di segala kegiatan yang namanya seperti itu. Di awal saja semangat banget kita bikin ini, bikin itu, seperti itu. Terus untuk lanjutannya sekolah tas buru-buru lah, seperti itu biasanya itu berlaku umum kayaknya ibu. Ini berlaku umum karena seperti itu, yang semangatnya dari 0 sampai Z atau dari A sampai Z kayaknya 1001 deh ya. Iya, untuk selanjutnya saya lihat saja. Untuk ini bagaimana kita bisa mematang pekarangan itu dengan cara bisa meningkatkan ketahanan pangan keluarga itu ketahanan pangan keluarga bisa terpenuhi. Kondisi terpenuhnya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang terpenuhi dari tersedianya pangan yang cukup jumlah dan mutunya, aman, serta dapur untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Di sini ada pilar utama ketahanan pangan keluarga yang adalah ketersediaan, yaitu pangan selalu ada fisik di rumah, tidak harus beli, bisa dari itu sendiri. Seperti tadi disampaikan di pekarangan kita bisa ditanami sayur-sayuran, terus misalkan untuk bagi beras nih, bisa kalau pekarangan saya di atas rumahnya sedikit tanah kosong di sebelah rumah atau ini tetapi sebagai rumah jadi sekali singkong dan jenisnya apa itu bisa untuk sebagai pemasok makanan kita jadi tetap tersedia. Kedua, keterjangkauan keluarga mampu mendapatkan pangan secara ekonomi, uang belanja cukup, sudah didapat tadi disampaikan bisa untuk ngirit lagi, bisa mengirit uang belanja jangan dikasih sekian, belanja kalau itu masih ada sayur-sayur dan sebagainya, sampai apa ini kita kalau bisa mengisikan untuk nabung rupiah. Selanjutnya pemanfaatan pakaian yang konsumsi bergizi seimbang, beragam dan aman dari bahan kimia berbahaya. Terus stabilitas komoditas tersebut tetap terjaga sepanjang waktu, baik saat musim hujan atau maupun saat harga bahan pokok sedang naik di pasar.
Belum itu ada panggilan nama karena keluarga. Udah ini sih nanti dikirim aja saja. Keluarga Jadi dari seri ya. orang gabung ya, yang bisa manage jadi pada keuangan di rumah ya. Misalnya kalau kunsewu orang punya boros ya, boros dikasih berapapun habis ya. Jadi monggo kita mengulangi diri ya untuk jenis apa yang harus kita ngirit ya, apa yang harus kita lakukan bisa memberikan yang terbaik. Soalnya istrinya penjahitnya. Itu yang utama Ibu. Kalau katanya Monggo yang lainnya bisa simak di blog itu nggak juga di semua karena di waktu dengan yang lain di siapa juga lagi minggu yang mungkin pada hari ini sedang melaksanakan ibadah puasa ya. Ada pengingat pengen istirahat ya. Tapi mudah-mudahan dari kita dari rumah sini pahala yang kita ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih mau siapa? Oh ibu. Katanya suka kronologi bisa online aja udah kesana. Oke nek. Sambung ini. Pak Agus ya, Pak Agus ya, hello Pak Agus. Kenapa? TikTok. Hah? Semakin live. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua juga kita kesempatan kita juga Ibu Ayu beserta teman-teman yang kami hormati Kepala Desa Kalibogor beserta para desa yang kami hormati Ketua Penangkaran Desa Kalibogor beserta Komjen anggotanya yang pada hari ini sedang yang kami hormati Ketua Penangkaran Desa Sekretaris dan Ketua Komjen 3 Kecamatan Kalibogor. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi kembali yang insya Allah hanya dalam keadaan sehat kemampuan suara. Salam salam tetap tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga sahabat semuanya yang mudah-mudahan kita semua mengatakan dan syafaatnya di dunia yang Bapak Ibu hadirin kami hormati, sebelum saya menyampaikan informasi terlebih dahulu kita melakukan kegiatan supaya tidak ngantuk semuanya duduk berdiri. Yang bisa bicara cepat Kicomania. Gila, ya Allah. Kicomania itu. Monggo Ibu dipersilakan kita perjalanan sebentar. Salah. Guna ini hilang ya, Seth. Ora ketong. Bobot luar. Jangan badan. Mana nih? Bukan kicau. Ibu-ibu silakan. Bisa ini Boleh baca ke depan semuanya. Sudah.
Siap. Kita nih, kenapa nggak kanan bikin? Yuha, Bu Kesti. Tapi cakap emang dia. Lemon. Pengertian penyakit menular adalah penyakit menular adalah kondisi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau parasit dan dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui hubungan rata-rata untuk lingkungan. Penyebab penyakit ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas penduduk, sanitasi lingkungan, dan mobilitas masyarakat. Jenis penyakit yang menular umum di Indonesia itu yang menular secara langsung itu difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, tifoid, kolera, rubella, kuning, influenza meningitis, dan masih banyak lagi. Untuk materi itu sudah dari kemudian untuk penyakit menular lewat vektor itu seperti malaria, demam berdarah atau DBD, kemudian demam chikungunya,
filariasis, kecacingan, schizophreniasis, Japanese, encephalitis, rabies, antras, pes, toxoplasma. Kemudian penyakit menular lewat air dan makanan itu seperti kolera, tifoid, diare, hepatitis A. Kemudian penyakit menular lewat kontak langsung itu HIV/AIDS, infeksi menular seksual IMS, dan hepatitis B dan C. Otomatis untuk penyakit menular lewat kontak langsung yang tadi saya sebutkan itu sudah tahu nih sebenarnya. Untuk mencegahnya pertama harus setia, dia yang sudah punya pasangan harus setia dengan pasangannya, tidak boleh berganti pasangannya. Kemudian beberapa penyakit menular dengan prevalensi tinggi meliputi tuberkulosis atau TBC, demam berdarah denggi atau DBD, ISPA atau pneumonia, diare, malaria, IMS atau HIV, sifilis. Kemudian hepatitis, campak, difteri, demam, tifoid, upaya pencegahan penyakit menular, peningkatan kebersihan lingkungan, sanitasi dan kebersihan diri. Ini Ibu Kakak sudah kita semuanya di setiap hari sudah rajin membersihkan lingkungan, terutama di rumah sendiri dan diri sendiri. Bu, mandinya saya berapa kali Bu? 3 kali. Si teman kinclong banget kinclong banget. Pertanyaannya sudah masih yang sehari mandi 4 kali siapa itu? Yang punya berita yang masih imunisasi yang jadikan ini dengan lupa ikut yang tinggi untuk ibu bayinya supaya ikut PSN kali beberapa persen kan ya? Oke, mau sing meken dia. Kemudian obat-obatan malaria, kemudian obat-obatan untuk penyakit menular lainnya, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyakit menular dan cara pencegahannya. Peningkatan akses pelayanan kesehatan. Kalau untuk TBC itu sudah tahu nih, si penderita juga harus sadar diri. Kalau memang tahu sudah positif TBC ya harus pakai. Sudah itu banyak soalnya sudah tahu TBC tapi masnya ya nggak mau maskeran. Kasihan lingkungan di sekitar, terutama di keluarga karena setiap hari ketemu dengan anggota yang lain, kasihan nanti bisa tertular. Karena tidak sekali dengan sifat droplet yang keluar itu bisa selalu mengulangi. Kemudian peningkatan akses pelayanan kesehatan. Kalau untuk Kecamatan kami Bogor untuk akses kesehatan sudah sangat mudah sekali di desa masing-masing pun banyak ada bidan desa pun sekarang seperti ada puskesmas membantu desa sudah ada. Dan peran penting PKK dalam pencegahan penyakit menular meliputi berbagai bidang strategis. Satu, edukasi dan perlindungan. Nah ini karena kita bukan dokter nih. Kalau yang menjadi dokter bukan sudah tahu sekali. Kalau kita sebagai kader di masyarakat, kita hanya bisa mensosialisasikan dan mengedukasi serta kita juga melaksanakan jadi aja jargon standaris ngomong tapi mereka bisa melakukan ini. Kemudian penggerak posyandu dan imunisasi tadi ini. Kemudian pemantauan lingkungan. Ini pemantauan lingkungan mungkin ibarat dengan pelaksanaan PSN
semua desa sudah melaksanakan dengan rutin. Terima kasih. Kemudian deteksi dan surveillance ini penerapan PHBS. PHBS yang aku adalah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, kemudian untuk edukasi dan penyuluhan itu menjadi jembatan informasi bagi masyarakat terkait bahaya dan cara mencegah berbagai penyakit menular seperti TBC, DBD, dan diare melalui forum-forum warga seperti Dasawisma dan Ansan. Jadi ibu yang hari ini berangkat itu lapor apapun informasi yang panjenengan terima mohon disampaikan ke keluarga ini, terutama nanti di PKK desa, kemudian di PKK desa disampaikan nanti di tingkat Dasawisma. Kemudian penggelaran posyandu dan imunisasi. PKK memfasilitasi kegiatan posyandu dan secara aktif mengajak para ibu untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan imunisasi lengkap guna membangun kekebalan kelompok atau herd immunity. Kalau posyandu kita ada tidak diri sendiri, jadi kader kesehatan biasanya sudah lembaga sendiri. Walaupun anggotanya juga orang itu juga orang yang ini kemudian itu tapi bukan tentu ini karena kita yang bisa menggerakkan orang-orang di dulu dibeli tapi oke seragamnya 11 bulan baru kerudungnya berapa kok ibu oh saya kalau mau ikut itu pun bingung bu namanya buku saya kita di foto orang seperti itu karena ini padahal nggak ada uangnya ibu tapi alhamdulillah berkait panjenengan inflasi dari tanah itu dimudahkan segalanya karena rezeki itu akan masuk ke kita dari pintu manapun. Kemudian untuk pemantauan lingkungan mengkoordinasikan gerakan pemberantasan sarang nyamuk naik di PSRD secara berkala dan memantau sedikit nyamuk melalui program Jumantik juru pemantau sedikit di tingkat rumah tangga. Jadi kalau itu sudah dapat di masing-masing rumah sudah ada kader Jumantiknya itu yang punya rumah sendiri ibu. Sebenarnya kita kan hanya memantau saja ya. Kalau itu sudah itu kan ada takdir dikatakan kalau rumah ini sudah bebas nyamuk itu bebas jadi nyamuk tapi kalau sekarang kayaknya enggak ya kadernya tetap deteksi dan surveillance ini membantu tenaga kesehatan setempat dalam melakukan screening awal melacak penyebaran penyakit di lingkungan sekitar misalnya pelaksanaan kasus TBC dan melaporkannya agar segera ditangani. Biasanya kalau TBC itu kalau ada yang sudah positif itu ada informasi dari rumah sakit ke puskesmas dan puskesmas nanti melanjutkan ke bidan atau kader TB yang ada di desa. Malah cepat di desa saya yang baru malah dari desa lain. Jadi yang baru itu malah dari kader desa lain yang tahu-tahu ternyata wajah saya banyak kenal TBC. Tahu-tahu dulu saya mau beli juga dari panjenengan namanya ini. Oh ternyata mati desa. Saya ibu ada yang nggak tahu. Jadi itu bukan memang belum ada informasi tahu-tahu sebelumnya MS ya itu datang kok bisa saya kalau MS saya tahu dari itu. Kemudian biasakan tetapi sekarang akan disebut di negara dari komunitas saya masih dengan. Kalau di PKK sudah dilakukan setiap bulan Oktober ini. Ibu itu tadi yang informasi tentang program PKK untuk mengurangi atau mengatasi atau pencegahan penyakit menular di masyarakat. Mudah-mudahan kita semua sebagai kader juga selalu diberi kesempatan perjuangan itu untuk membantu kesuksesan atau kemajuan desa masing-masing. Kemudian untuk
kami akan melaporkan kegiatan KB Safari KJB yang dilaksanakan dalam rangka Harganas Hari Keluarga Nasional yang sudah dilaksanakan 2 kali nih, kemarin di tanggal 17 Juli tahun 2024 di Puskesmas Kalibogor berjumlah 15 asesor itu terdiri dari iklan 13 dan IMD 2. Kemudian di tanggal 23 Juni 2026 ada 25 itu iklan 22, IMD 2 dan pertanyaan pasal 1. Itu nanti kami mohon kerjasamanya untuk ibu semuanya bisa menginformasikan kepada warganya di wilayah masing-masing bahwa masih bisa melayani untuk kabinnya itu di hari Sabtu besok di Tiari Jika itu waktunya sore itu hanya bisa pemasangan IUD dan iklan bisa bongkar pasang dan pasang baru gratis Bu, hanya ganti obat cuma 10.000 rupiah. Kalau bongkar sendiri atau pasang itu lumayan nih, tapi itu semua lumayan banget. 150 di 100 lumayan Bu kena. Nah, Ibu itu yang bisa kami sampaikan sebelumnya Ibu mohon bisa saya menyampaikan apa deh? Mohon jawab dengan kata cakap. Pergi ke pasar untuk beli kue. Jangan lupa sudah beli pepaya. Mari kita penyakit sedari ini hidup bersih dan lebih berdaya. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Punya mohon maaf. Akhir kata dari kami berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Ketua Pemuda PKK Kecamatan dan rekan-rekan ibu semuanya yang kami hormati Ibu Kepala Desa Kecamatan Kalibogor beserta sekretaris dan Pokja dan masih semangat Ibu? Bagian Ibu sudah terlihat tanggal hari ini tanggal 10 Muharram ini. Kalau kita mendengarkan panggilan tanggal 10 Muharram, suami-suami harus membahagiakan istri dan keluarga darinya. Jadi nanti kita berharap setelah pulang dari sini kita akan berbahagia dari suami. Terima kasih puasa dari Kota Satu sayang. Kenapa? Jadi nanti transfer. Menane mengkorban. Dan sosialisasi yang selama ini dari Kota Satu sudah menunggu kegiatan Pokja Kabupaten Ribut dan baru kemarin terlaksana dan untuk materinya itu dikurung. Kita pulang sama Bu Juwati sampai jam 4 sore Bu. Sama dia mantap. Untuk materi juga mantap. Tapi saya di sini mungkin Mbak Min sudah di-share itu hanya kami ambil sebagian Ibu dan tidak akan saya sampaikan di sini. Nanti hanya saya sampaikan yang cerita saja untuk penyampaiannya mungkin ketika Pokja Satu yang diundang. Berapa 2 bulan lagi 2 bulan. Ini untuk informasi bahwa untuk F7 ini untuk kegiatan cetak di Pokja Satu Kabupaten ini bekerja sama dengan Kemenag, kemudian juga dengan Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas. Karena di Banyumas ada 2 pengadilan agama. Jadi untuk wilayah selatan itu Sokaraja, Kalibogor ke sana sampai Tambang.
Untuk yang lainnya masuk ke pengadilan Purwokerto. Jadi ibu kalau mau pengadilan agama ke Banyumas. Ada yang mau ke pengadilan agama? Ya, jangan ya. Biasanya konsultasinya langsung ke perceraian gitu. Tapi ternyata ada satu lagi, sebenarnya banyak. Tapi untuk mengenai di PKK ada satu lagi, yaitu dispensasi perkawinan anak itu harus melalui pengadilan agama. Kenapa sampai sana, Bu? Karena di KUA itu ditolak syarat-syaratnya adalah memenuhi terutama umurnya. Berapa Bu umur untuk perkawinan? 15 tahun. Yang tadinya 16 tahun sekarang 19 tahun. Itu saja kalau menurut kesehatan. Nanti yang menjelaskan Pak Agus. Oke, saya sampaikan di sini bahwa Pokja 1 di Kecamatan Kalibogor ada 4 anggota WD, ada 4 pengurus. Saya, Putri, Umu Rika, dan Pak Agus, Bu, karena banyak sekali yang belum tahu, Bu. Seperti Bu Titi tadi, membawa acara. Untuk Pak Agus di sini sebagai Pokja 1, Bu Titi, nanti Pak Agus tadi bisik dengan saya supaya lebih benar nanti menambahi dari materi saya. Jadi sampai mana, Bu? Pengadilan agama, kalau itu. Aku mau pengadilan agama karena ibu dilayakan dokter jadi jadi kemarin sudah ada MOU penandatanganan kerjasama untuk kegiatan cepat dari PKK dengan pemenang, PKK dengan pengadilan agama Purwokerto dan pengadilan agama Banyumas. Kemudian sebelum acara dimulai kemarin dalam sambutan tadi itu untuk perkawinan anak itu sekian persennya itu ternyata dari karena anak-anak menggunakan narkoba. Jadi akan terjadi apa? Penyimpangan, bukan penyimpangan. Anak-anak itu setelah dia tidak sadar akan melakukan hubungan seks yang tidak sadar dan itu kalau tidak hamil, kalau hamil kan akhirnya nanti minta dispensasi pernikahan. Oh, jadi mumpung saya ingat, mungkin Pokja 1 atau Ibu Pak Kepala Desa, saya pernah nge-share bahwa Mas Winky dari BNN pernah menghubungi saya dan semua Pokja 1 di kabupaten supaya untuk memberikan informasi nomor telepon Pokja 1 desa-desa ataupun Ibu Kepala Desanya. Mungkin ada ibu-ibu yang mau menghubungi atau menggunakan mengadakan kegiatan tentang narkoba itu gratis, Bu. Saya sampaikan di grup Pokja 1 kecamatan. Kemudian untuk dari Pak Bupati ini juga menyampaikan bahwa ada narkoba, itu narkoba yang apa? Jadi ini maksudnya narkoba itu kan buat kecanduan, Ibu. Jadi maksudnya kecanduan lewat narkoba. Jadi kita jangan senang kalau anak-anak kita hanya diam di rumah, hanya diam di kamar. Ternyata apa yang mereka lihat, mungkin video-video porno itu ternyata membuat kecanduan. Melihat video porno itu membuat kecanduan. Jadi kita harus hati-hati, kita awasi anak-anak kita, apabila anak kita selalu dalam kamar. Sekarang sih bisa, kalau dengan bisa pinjol, bisa judul itu ditanya video. Kemudian juga perlu diwaspadai bahwa di Banyumas itu ternyata sudah ada komunitas LGBT itu. Sudah ada tahu LGBT? Itu ada sebuah Islam yang disebut dengan LSM. Laki-laki seks laki-laki. Meskipun ada yang perempuan ya, ini terutama di besok-besok banyak.
diselidiki bahwa di Subinkom itu ternyata ada komunitas itu LGBT. Kita harus waspada terhadap anak kita, bergaul dengan siapa, bergaulnya bagaimana. Kemudian untuk materi ini dari Kemenag, yaitu mengenai strategi kebijakan Kementerian Agama dalam mencegah pernikahan. Ini sudah disendi, sudah tadi ini akan legal atau formal itu kesiapan hadir batin mental, spiritual dan finansial. Prioritas anak tidak dimulai dari kerendahan usia anak. Kemudian ini perlu diketahui bahwa kontribusi Kementerian Agama dalam mencegah pernikahan ini punya kegiatan, punya programnya yaitu namanya bimbing atau bimbingan perkawinan. Di sini melakukan edukasi intensif pranikah. Ibu pernah dengar kalau ada wadah yang jadi pengantin, mau jadi pengantin atau putranya, tentunya pernikahan di Malang. Ini benar sekali sampai saya ini. Kemudian cuci pun. kegiatan selanjutnya itu atau bimbingan remaja usia sekolah. Ini memberi edukasi di sekolah umum bersama Menteri Agama dan Dinas Kesehatan, menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi anak. Menarik sekali untuk menyampaikan materi reproduksi anak. Dalam terakhir ya, kita baru semangatnya, tapi terus harus ditutup dengan waktu karena sudah waktu pukul 4 sore. Ketika ada kesempatan saya sampaikan materi dari Ibu Novita. Kemudian ini lain-lain dia membawa bisa dibaca. Lain kali kita Pokja Satu mempunyai jadwal untuk memegang Pokja saya satu akan saya sampaikan. Yang perlu ibu-ibu yang saya sampaikan di sini bahwa di Banyumas ternyata ada kasus yang sangat memprihatinkan. Tapi ini kasus ini ditutup nih. Ada di Purwokerto itu sekelompok anak-anak kelas 5 SD. Di situ ada kelas 5 SK, kelas 5 SD itu sudah nih. Anak-anaknya juga ada yang sudah menstruasi. Itu ternyata di satu sekolah di kemarin tidak sampaikan sekolah mana tapi ada dan kasusnya ditutup bisa ditangani. Itu ada sekolah anak itu biasa membuka film porno kelas 5 SD bu bisa membuka situs film porno dan ketika dia membuka diberikan ke temannya akhirnya membuat tindakan ini membuat suatu komunitas tidak hanya anak laki-laki tapi juga anak perempuan. Akhirnya setelah sering melihat itu anak-anak itu akhirnya penasaran karena anak sifatnya penasaran akhirnya dia sekelompok anak itu mengatakan yuk sebelum itu anak kelas 5 SD ada kemarin disampaikan dan itu terjadi di mana bu? Itu terjadi dengan lawan jenis orang kita sudah tanya di mana pokoknya sudah ada itu kita sangat prihatin ibu. Tidak hanya di kota mungkin di desa mungkin juga bisa ibu karena anak-anak sekarang mereka
Kemudian untuk sosialisasi cepat ini untuk kecamatan diadakan kerjasama dengan penyuluh agama Bu. Nanti seumpama ibu lihat saya dengan Pak penyuluh agama kan bahwa itu hubungannya dengan penyuluhan penyuluhan ini cepat dengan cepatnya ini juga tadi saya juga tanya kemarin ada silakan mencari ya kerjasama itu penyuluh agama kan bagus penyuluh agama kan bagus yang berhasil tanya yang sebelah kebetulan juga penyuluh perempuan dari Jombang. Saya dikasih tahu namanya Pak Imam. Ya kalau ibu mempunyai program satu mengenai cepat, monggo bisa dibantu dari penyuluh agama. Kalau bayaran kemudian saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk administrasi Pokja 1 belum ada sosialisasi untuk kelas 10. Tapi untuk SIM sudah Pak ini sudah ada. Tapi saya tahu untuk ibu untuk ada kegiatan Pokja 1 masih program kelas 9 ya itu kali baru sudah masih 9. Sudah bukan oke, alhamdulillah. Sebenarnya untuk kelas 10 itu karena hanya mengisi masing-masing untuk kegiatan yang dengan inovasi Pokja 1 yaitu kisah, tulisan, kilas, siap, kisah, dan PKBM. Kalau dulu ada kisah, ada gotong royong, ada pengajian. Oke, sekarang hanya inisialnya itu untuk kegiatan dan belum kegiatan masalah tulisan, kisah, kilas, siap, atau kisah. Saya kira dari saya ada beda-beda tempat loh, bisa sana pilih. Saya tutup dengan pantun Apa? Tukang go ganti belara. Ayo bareng-bareng menjaga perkawinan anak. Dari saya kurang dengan mohon maaf Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Negara Kecamatan Bogor, kami hormati Kepala Desa Wajiban Panjenengan Kali Bogor. Kepala Desa Kali Bogor beserta pangkatnya. Namanya Ketua Negara Desa se-wilayah Kecamatan Kalibata. Maaf Ibu, ingatnya macam tidak di Pokja 2, namanya dari Pokja langsung sudah siap soalnya. Sebagai saya mengikuti meeting di Kabupaten, ini ada program dari tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah tentang Kakulaga. Kakulaga itu kelompok usaha berbasis keluarga. Jadi ini pilot proyeknya dari tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Ibu ketuanya Gunawan Permisi. Nanti Ibu, ini materi sudah Ibu ketua penggerak PKK di sini. Materi sudah saya share di grup.
tolong disampaikan ke Pokja 2 masing-masing. Karena yang dari Pokja ini kan Pokja 3 Kapulati itu adalah kelompok usaha ekonomi produktif berbasis keluarga yang saling berhubungan dan saling memberdayakan satu sama lain dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi atau pendapatan keluarga melalui kolaborasi atau kemitraan semua pihak. Tujuannya yaitu memperkuat ekonomi berbasis keluarga, mengupayakan dukungan sarana usaha serta akses kemudahan bagi kelompok usaha yang berbasis keluarga. 3. Mengupayakan dukungan pemasaran penjualan produk-produk hasil usaha berbasis keluarga termasuk digitalisasi pemasaran. 4. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait, yaitu pemerintah, CSR, bank, swasta, atau universitas, untuk mendukung pengembangan usaha berbasis keluarga tersebut. Sasarannya Kapulaga itu keluarga kurang mampu yang memiliki usaha kecil tapi berpotensi untuk berkembang. Jadi ini pembentukan kelompok ibu, bukan usaha pribadi. Jadi usaha pribadi yang keluarga itu dibikin sebagai kelompok, karena dengan kelompok itu kita mudah mendapatkan CSR atau bantuan dari dinas terkait. Terus kolaborasi Kapulaga. Kolaborasi Kapulaga itu yang nanti ya dari tim penggerak PKK dan kader, dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tim penggerak PKK kabupaten, tim penggerak PKK kecamatan, dan desa atau kelurahan. Kedua, pemerintah daerah dan pemerintah desa, dinas sosial, disnaker, atau dinas koperasi dan UMKM, Disperinda, Dinas Otomatis, Dinas Pariwisata, pemerintah desa dan kelurahan. Kedua ini Basnas, perbankan, atau CSR. Karena nanti kalau dan kelompok itu bisa mengajukan bantuan atau apapun itu ke CSR atau perbankan yang kebanyakan membantu. Kemudian di Bank Indonesia juga kemarin yang kreasi kayak Senayu di Ibu, lihat gak di Menara Padang kemarin? Gelar KKS kreatif karya Senayu itu sama dari dinas itu membantu programnya Bank Indonesia. Jadi UMKM kelompok usaha yang berbasis keluarga itu membuka bazar dibantu dari Bank Indonesia yang memfasilitasi. Itu kemarin sekali itu mereka yang buka di situ offsetnya itu bisa di atas 5 juta sampai 10 juta 2 hari Sabtu dan Minggu. Jadi memang kalau kita sudah punya kelompok itu ada pendampingan dari Bank Indonesia, Bank Jateng, Bank BRI, Rumah BUMN BRI itu kita nanti dibantu kalau sudah membuat kelompok atau kelompok usaha bersama. Jadi ini pilot proyeknya dari tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah itu diusahakan setiap ini sih baru ini ya dalam proyek itu untuk kabupaten nanti membuat dulu baru nanti kecamatan dan desa. Cukup info dari Pokja 2, meminta tolong ketua tim penggerak desa sampaikan aja materinya karena memang banyak sekali materinya sampai ke Pokja 2 masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dari masing-masing Pokja 1, 2, 3, dan 4 atas informasi yang sudah diberikan. Semoga menjadi perhatian untuk kita semua. Ibu-ibu yang saya hormati, masih semangat atau ya kita berdiri mensewa ibu ketua kita terlebih dahulu sebelum sesi kita berdiri terlebih dahulu. Ya kita berdiri hari ini dimohon untuk berdiri. Bila masalahnya berbeda,
diundang ketika Bu Mia Bu Taman untuk Bu Dewi untuk bisa ke depan memimpin SPI-nya. Ibu Kades, monggo langsung kita ke depan dulu. Ikuti gerakan musyawarah sebenarnya. Ibu mohon berdiri terus kemudian bergandengan tangan dengan teman-teman di sebelah. Bapak-bapaknya tidak berdiri. Bila benar bagus. Ibu ya bisa bergandengan pegang tangan teman kanan sama kiri bergandengan tangan, kemudian tangan taruh di atas hidung. Tolong ya dijaga. Silakan yang tadi di belakang saya, oke? Ya. Tangan di atas bagus. Kita ikuti gerakannya ibu ini, ya. Kita ikuti. Ini gimana ya susah? Udah dilepas. Ini jangan. Lagi apa dia? Wow.
lagi. Silakan duduk lagi. Kalimantan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu stretching kepada beliau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalibergol, Ibu Udira Hayuni Leonato. Silakan. Sepertinya saya nanti ya, tadi ada ketinggalan Pak Agus Wodo untuk menambah yang tadi. Ini ditambahin. Iya, tadi kan udah dikunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Bogor, dan lupa hormati pada desa desa Bogor, dan juga beberapa Bogor. Sudah juga tahu selama tugasnya saya semuanya pada ini masih kesehatan tidak bisa berkumpul sama Bogor. Dari desa Bogor dalam nama kondisi di mana pergerakan Bogor. Saya bersyukur hari ini bisa bertemu dengan ibu semuanya ini untuk siang dan sudah happy yang dipimpin oleh Ibu Guru ini. Sama berapa benar-benar ini memang tidak akan lagi ini. Benar-benar ada di suatu yang dari satu disampaikan Mas Tujuh dan beberapa kegiatan seperti yang terkait dengan persoalan remaja dan juga dialami di kesempatan kami. Salah satunya yaitu adanya perkawinan masih usia anak-anak. Ada maka perlu kita resolusi seperti yang dilakukan dan berkembang yaitu jika perkawinan usia anak untuk mencegah adanya perkawinan nanti ini yang itu dan ini sangat bagus sekali. Kemudian juga ada yang namanya keluarga Indonesia untuk melindungi anak dari kekerasan seksual dan ini penyakit yang memang sangat menular remaja kita sekarang di era digital ini. Kemudian juga ada yang jadi keluarga Indonesia anti trafficking. Cuma saya minta bagi semuanya beberapa kesempatan bukan dan seluruh karena film aja ini yang memang sebenarnya merupakan program satu untuk kembali kalangan lagi dikarenakan sebelum tadi di desa Bogor ada dulu karena cara berkumpul bahkan sebagian sudah bernikah dan juga regenerasi termasuk forum generasi berencana di mana anak itu supaya bisa membangun merencanakan kehidupan depannya ini tidak pusat informasi hingga persoalan pokok ini yang dihadapi para remaja adanya pergaulan bebas bernikah pada usia anak dan masalah nafsa narkoba dan juga sekarang penyalahgunaan apa namanya resource dari jadi kami harapkan kalau itu semuanya apa yang sekarang adanya cepat maupun kilat bias media ini kalau tidak diwadahi satu komunitas yang saya juga sudah dilatih bahkan di Kalimantan sudah kita LPI lembaga peduli anak Indonesia untuk Indonesia ya kalau saya hadir di Jepang ditanya
kurang data. Jadi ada ini, kita semuanya ada secara foto desa itu sudah banyak kan sudah berjalan nikah jadi bisa dari nanti kita lihat lagi itu lokasi persoalan yang ada di Kecamatan Bogor, ada trek-trekan yang ada di Jalan Sriwijaya itu, dan trek-trekan itu yang banyak sekali dan itu sulit dan mudah. Kami coba supaya mereka itu pinjam saja dikumpulkan, mereka sudah dikasih materi. Tapi usia mereka harus mereka yang anggaran masih diberi pengumuman. Ya, jangan dimakai, pukul aja dengan pokoknya di situ kita kasih materi, itu baik itu dan juga pada usia satu juga bisa saja, monggo kita doakan lagi pusat inovasi proses remaja yang ada di Indonesia yang sudah berarti sudah dor dan pendidikan di saya dan terkait dengan masalah stunting, kami mohon pada ibu semuanya khususnya PKK yang tergabung dalam tim pendamping keluarga, bukan secara terjemur khususnya terkait dengan pendampingan terhadap calon nanti, kalau nanti bisa mungkin nanti bisa berkunjung ke kalau kami dari UKB nanti hasilnya ini kita konseling terkait dengan termasuk juga pada ibu hamil, kami mohon jangan sampai melewatkan karena program kita dari mulai dari tingkat keluarga mohon jangan semangat untuk bisa membantu apalagi sekarang ada bantuan EBD bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita, intinya akan sangatnya semakin harus menurun. Memang ada beberapa desa belum mendapat juga ini dari saya mohon maaf, ini memang program pemerintah EBD ini B3 itu kok dengan setelah untuk seringlah menanyakan jangan sampai bisnis apa gagal itu malah bisnis keuangan itu ada persoalan menurut mereka lalu disita kita kami dari kecamatan selalu undang mereka menjadi evaluasi ya kami kita waktunya kerja sudah tidak sama sudah kalau di sini nggak hadir bisa seperti itu juga ya kalau nama tidak ada ibu sudah kita pasal itu Allah ya belajar dari ibu sama bukan dari mereka dua mereka bapaknya Kan satunya kalau berbuat baik kan tapi kalau berbuat kejelekan juga dilipat gandakan ya Bu, ini ya Bu. Iya kan, makanya kita berbuat ya baik. Masih semangat Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Nanti Ibu ada anak masih. Saya duduk lagi. jauh ibu belum? Jauh nggak apa ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bogor beserta perangkatnya, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bogor beserta pengurus dan anggotanya, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sekecamatan Kalibogor beserta Sekretaris dan Pokja 3-nya, yang saya hormati semua tim penggerak pengurus tim penggerak PKK kecamatan yang dari tadi pagi sudah briefing briefing untuk kegiatan PKK yang akan disampaikan di rakor hari ini. Pertama, mari kita panjatkan disebutkan di Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat kepada kita, tidak dengan ridhonya kita tidak mungkin berkumpul di bersilaturahmi. Semoga acara ini
selalu diberi keberkahan, semoga bermanfaat untuk orang lain dan diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran sampai akhir nanti Ibu. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita juga bisa diberi syafaatnya oleh beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah mempersiapkan dan mengizinkan tempat Ibu, juga kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa Alibagur beserta pengurus dan anggotanya yang sudah mempersiapkan sehingga terselenggaranya rakor PKK Kecamatan Kalibagur di Desa Kalibagur. Semoga semuanya akan dicatat Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Semoga semua diberi kesehatan, keberkahan dan kelancaran rezeki. Juga kepada mereka yang belum berkumpul, mungkin ada acara yang lebih penting lagi, semoga dilancarkan dan bisa bertemu dalam rakor bulan berikutnya. Yang sedang sakit diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, karena waktu sudah siang, saya hanya mengingatkan Ibu dari sekretaris tadi ada yang beberapa desa yang belum masuk untuk laporan-laporannya, monggo karena waktunya sudah melampaui misalnya, dipercepat laporannya, ditunggu oleh Mbak Ning. Kalau belum ada yang belum jelas, monggo ditanyakan. Untuk Pokja 1 yaitu apa tadi Bu? Cegah perkawinan anak. Semoga di lingkungan kita tidak ada Ibu, kalaupun ada secepatnya diatasi. Karena semua itu adalah untuk kita semua. Karena kita sebagai tim penggerak PKK tidak ada apa ya Bu? Tidak ada apa Bu? Gajinya ya Bu, tapi banyak pekerjaannya. Tadi disampaikan sama Ibu Pak Kepala Desa PKK itu sudah terwujud kerjasamanya Ibu, karena kalau tidak ada PKK dan kader-kadernya mungkin kita tidak tahu di sana ada orang sakit, di sini ada orang hamil yang harus kita pantau Ibu, karena kalau orang hamil sakit misalnya tensi tinggi kan harus dipantau Ibu. Semoga semuanya menjadi amal ibadah. Untuk Pokja 2 tadi kabulaga. Untuk Pokja 3 apa Bu? Ya, intinya kita untuk memanfaatkan tanah pekarangannya kosong supaya kita bisa apa Bu? Setidaknya kalau kita lagi kosong ya ada kangkung ya Bu. Iya. Untuk Pokja 4 tadi peran PKK dan mengatasi penyakit. Semoga semuanya itu dari Pokja 4 kita jaga kesehatan diri sendiri, kebersihan lingkungan kita tetap jaga. Itu kegiatan dari PKK Kecamatan Kalibagur yang harus disampaikan untuk disampaikan kembali di wilayah ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya akan mengingatkan lagi karena saya sendiri kemarin yang hadir untuk seragam PKK itu memang ditegaskan lagi karena semua itu ada aturan Ibu. PKK juga ada aturan. Pakai baju harus pakai
pakai nama. Tidak boleh memakai tas ransel, tas punggung. Tidaknya yang bisa dicantol atau kayak ibu-ibu itu loh. Iya, ya betul. Terus saya akan mengingatkan kembali karena ini terjadi waktu pertemuan di kabupaten itu untuk di Rejim itu juga ada peraturannya. Seperti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dimanapun ibu-ibu tugas selain acara PKK Indonesia Raya itu harus tidak boleh merdeka. Kan ada yang seperti itu ya Bu? Kalau di PKK biasa, khusus untuk PKK. Kalau mungkin di PAUD bisa merdeka atau di pertemuan kecamatan atau di monggo. Nanti ini informasi dari PKK Kabupaten itu tidak boleh merdeka, gitu kan biasanya gitu. Itu. Terus ini di lain itu lagi karena besok kita akan memperingati 17 Agustus, ya. Karena saya mengingatkan kembali anggaran untuk semuanya dipangkas, monggo saya serahkan kepada ibu-ibu mau bagaimana, mau dilaksanakan atau tidak, ya. Itu kalau dilaksanakan mungkin biasanya akhir Juli, karena bulan Agustus sudah sibuk semuanya. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Ya, tidak ada kegiatan. Yang penting kita rakor biasa, mungkin biasanya kita membawa Aduh. Kado sendiri dari kita untuk kita. Ya sekedar menyanyi. Potong bebek angsa, kan sudah ini mendapat hadiah dari kita untuk